sistem informasi. Pada mata kuliah jaringan komputer ini, saya akan menjelaskan tentang topologi jaringan. Topologi jaringan. Pengertian dari topologi jaringan adalah hal yang menjelaskan hubungan geometris antara unsur-unsur dasar penyusunan jaringan, yaitu node, link, station. Pemilihan topologi jaringan berdasarkan pada skala jaringan, gaya, tujuan, dan penggunaan. Adapun jenis topologi, yang pertama jenis topologi fisik, jenis jaringan fisik. Pada topologi jaringan ini bisa disebut jenis koneksi secara nyata, contoh seperti router, kabel, saklar, dan lain-lainnya. Yang kedua, ada topologi jaringan jenis logis. Jenis jaringan ini bisa disebut dengan jaringan non-nyata dari koneksi atau konfigurasi perangkat lunak jaringan, contoh jaringan seperti VLAN virtualan. Di sini adapun cara kerja topologi jaringan. Topologi jaringan ini adalah pengaturan substansial dari jaringan yang dimana semua node berhubungan satu sama lain menggunakan tautan jaringan atau jalur penghubung. Selain hanya menjelaskan bagaimana node saling berhubungan, topologi jaringan juga menjelaskan bagaimana data transfer dalam suatu jaringan. Topologi jaringan logis adalah transmisi tingkat tinggi tentang bagaimana dua atau lebih node terhubung. Topologi jaringan logis menggambarkan atau menjelaskan bagaimana sinyal bekerja pada jaringan dan bagaimana data transmisi dari suatu node ke node lain pada tingkat yang sangat tinggi. Di sisi lain, topologi fisik menggambarkan bagaimana node secara fisik berhubungan satu sama lain. Koneksi fisik dapat dibuat menggunakan kabel, konektivitas nirkabel, komponen jaringan, dan banyak lagi. Jenis-jenis topologi jaringan diantaranya ada topologi jaringan bus. Topologi jaringan bus ini adalah jenis topologi paling sederhana yang dimana topologi jaringan bus ini atau saluran umum digunakan untuk komunikasi dalam jaringan ini. Adapun topologi bus yang terhubung ke berbagai type atau drop line karena adalah konektor, sedangkan drop line adalah kabel yang menghubungkan bus dengan komputer. Dengan kata lain, hanya ada satu saluran transmisi untuk semua node. Adapun keuntungan atau kelebihan atau keuntungan menggunakan topologi jaringan bus ini, diantaranya ada satu, biaya kabel sangat kurang dibanding dengan topologi lainnya, sehingga banyak digunakan untuk menggunakan jaringan kecil. Yang kedua, terkenal dengan jaringan LAN karena murah dan mudah dipasang. Yang ketiga, ini banyak digunakan ketika instalasi jaringan kecil sederhana atau sementara. Yang keempat, ini adalah salah satu topologi pasif. Jadi komputer di bus hanya mendengarkan data yang dikirim, yang tidak bertanggung jawab untuk memindahkan data dari suatu komputer ke komputer lainnya. Yang adapun kekurangannya adalah
dari topologi jaringan bus. Yang pertama, jika kabel umum gagal, maka seluruh sistem akan mogok. Kekurangan yang kedua adalah ketika lalu lintas jaringan padat, terjadi tabrakan di jaringan. Yang ketiga, setiap kali lalu lintas jaringan padat atau node, banyak waktu jaringan yang berkurang secara signifikan. Yang keempat, kabel selalu memiliki panjang yang terbatas. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah ucapan atau perkataan yang kurang berkenan atau presentasi saya yang kurang memuaskan. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Sekian dari saya ucapkan terima kasih banyak.